ChatGPT ya? Oh, iya Pak, lagi buat tugas. Kayaknya lebih mudah sih pakai ChatGPT. Oh, kita sebagai mahasiswa itu harus kritis, ya. Kalau buat tugas jangan pakai ChatGPT. Gitu ya Pak. Oke, maaf Pak ya, maaf Pak. Oke, sekali lagi harus bisa lebih kritis ya. Baik Pak. Oke jadi di sini sebelumnya izin klarifikasi dulu. Kalau saya ini bukan Pak dosen, saya juga manusia biasa. Oke? Ya. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu ya Bang. Oke. Nama Bang dari jurusan mana gitu? Oke, sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Arfesyah Reza. Tentunya di sini saya dari jurusan akuntansi angkatan tahun 2021 dan di sini kita akan sama-sama membahas topik-topik terkini teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya tanya-tanya dulu ya. Selain kegiatannya sebagai mahasiswa, mungkin ada kegiatan lain Bang? Kalau kegiatan lain itu banyak sih sebenarnya. Di luar saya juga sering bermain apa ya kegiatannya. Selain mahasiswa tuh. Jadi gini teman-teman, selain mahasiswa tentunya saya ini manusia biasa ya, yang makan nasi gitu kan, kadang sedikit sayur juga ya kan. Ya, jadi banyak sekali sih kegiatan yang saya lakukan di keseharian saya, ya main motor gitu kan. Oh my god! Wow! Apa sih yang mau aku sampaikan, Cok? Oke tadi kegiatan saya di keseharian saya itu selain jadi mahasiswa, tentunya saya ini orang biasa lah ya, yang hobinya itu olahraga, bermain panah lah ya kan. Kemudian saya juga suka membaca buku gitu, kemudian berinteraksi dengan teman-teman yang lain gitu kan. Yang tentunya di sini saya juga suka membahas bersama teman-teman yang lain, berdiskusi, kemudian membahas hal-hal yang sedang hangat di masa kini gitu. Oke. Kalau begitu tepat sekali ya untuk kali ini bisa menjadi narasumber. Dan sekarang kita akan membahas ya apa itu AI. Nah, AI ini apa ancaman atau sebagai berkat untuk Indonesia emas di tahun 2045. Nah, kan belakangan ini lagi maraknya tuh tentang AI atau biasa juga kita sebut dengan kecerdasan buatan. Nah, menurut Abang sendiri AI itu apa sih? Oke, jadi menurut abang nih ya, jangan pakai kata abang lah ya, sepertinya agak terlalu tinggi kali gitu kan. Kita di sini berinteraksi bagaikan teman yang seusia aja ya teman-teman. Oke ya Mahil. Jadi menurut saya ini ya, lagi-lagi pakai kata abang ya kan, nggak asik kalau kayak gitu ya. Oke, jadi menurut saya, menurut Ana nih, karena kan kita di DKIM ya, menurut Ana AI itu apa sih? AI itu kalau menurut Ana adalah suatu teknologi program komputer yang tentunya dirancang untuk tujuan apa sih yo? Oke, jadi tadi Mail nanya tentang AI ya? Iya. AI itu apa sih gitu kan? Jadi kalau menurut saya nih, AI itu adalah suatu program komputer yang dirancang untuk dapat bekerja layaknya manusia gitu Mail. Satu kecerdasan buatan yang bekerja layaknya seperti yang dilakukan oleh manusia di kesehariannya. Misalkan entah memberitahu kepada orang lain gitu kan, kemudian memberikan informasi dan mengelola data-data yang besar tentunya. Itulah fungsinya AI dan apa yang disebut dengan AI itu sendiri. Nah, kan juga sering muncul perdebatan nih di antara masyarakat maupun di antara kita bahwa kadang ada yang berpendapat bahwa AI ini sangat bermanfaat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa AI ini berbahaya dan juga bisa menggantikan peran manusia. Nah, bagaimana ini? Berbicara soal AI atau artificial intelligence ya, Iya. atau yang bahasa Indonesianya sering dikenal dengan kecerdasan buatan nih. Iya. Wah, itu sebenarnya hal yang sangat luas gitu loh. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, AI itu juga banyak ditemukan. Nah, contoh yang paling kecil itu apa? Kita bisa lihat dari HP kita masing-masing. Ya. Ada Google Assistant. Tahu Ya. kan Google Assistant? Iya. Nah, itu salah satu bentuk AI. Kemudian AI ini apa sih dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali. Kita tahu kan, AI itu adalah perkembangan ataupun produk dari teknologi pasti. Ya, betul kan? Iya. Setuju kalau AI itu adalah produk dari teknologi. Sementara kita tahu nih, kalau prinsip dari teknologi adalah bagaikan pisau bermata dua. Pernah dengar nggak? Iya. Pernah dengar ya? Jadi di satu sisi
AI itu bisa memberikan manfaat kepada kita dan juga bisa memberikan dampak buruk juga kepada kita. Apa-apa saja sih sebenarnya dampak buruk dari AI itu? Banyak. Kita mulai dari dampak buruk dulu ya. Tentunya AI itu kan diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Oke. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh manusia dengan menggunakan AI. Salah satunya untuk mengedit video, kemudian untuk mengedit foto, dan untuk lain sebagainya. Dan yang paling sering di kalangan mahasiswa, AI itu digunakan untuk mencari jawaban, membantu mereka menemukan jawaban. Nah, ini kan suatu kefatalan yang bisa menyebabkan mahasiswa itu nggak mau berpikir kritis. Mereka tuh hanya bergantung kepada AI. Jadi dampak buruknya apa yang bisa kita ambil dari situ? AI itu kalau tidak digunakan dengan benar, pastinya akan membuat mahasiswa ataupun orang-orang itu malas bekerja dan lebih memiliki ketergantungan terhadap AI itu. Sehingga dampak yang bisa diturunkan dari hal itu karena mahasiswa, karena orang-orang itu malas bekerja, malas bergerak. Kemudian cut dulu. Kok agak tadi kita berbicara tentang AI ya. Tapi tunggu dulu ya, di sini abang rasanya kayak haus sekali gitu. Jadi wah, ini nampaknya ada minum yang disediakan. Ini boleh diminum kan? Boleh, tentu saja. Oke. Boleh. Wah, kita nggak boleh. Jadi begitulah sebenarnya salah satu dampak buruk dari AI itu untuk kita mahasiswa, kemudian untuk orang-orang yang menyebabkan orang-orang itu jadi malas bergerak, jadi malas bekerja gitu karena adanya AI. Kemudian mereka itu terlalu bergantung kepada AI tentunya. Jadi di sini kayaknya Ana pengen minum dulu ya, boleh kan? Boleh. Kan? Oke. Sediakan sih. Oke guys, jadi di sini kita akan merasakan minum dari Le Mineral ya. Tentunya di sini kita tidak di-endorse ya. Oke, izin minum dulu ya guys. Ya, silakan, Bang. Kayak ada manis-manisnya. Berarti bener ya yang di iklan-iklan tuh. Iya. Oke. Lanjut. Tadi kita sampai di mana? Bahwa dampak AI. Dampak AI ya. Oke, selain itu dampak buruk AI itu dapat digunakan oleh orang-orang yang tentunya tidak bertanggung jawab. Misalkan kayak orang-orang yang suka terjun sebagai hacker atau orang-orang jahat lainnya lah, ya kan, yang menggunakan AI ini untuk keburukan. Bahkan kita sendiri nih di masyarakat, mahasiswa ataupun orang-orang lain, individu-individu yang ada, itu dapat memanfaatkan AI untuk hal-hal buruk. Kalau misalkan kita melihat berita yang ada ya, Mail, AI itu kan bisa digunakan untuk mengedit foto dan video kan. Ada suatu kasus di mana AI itu digunakan untuk mengedit foto seorang wanita ya, sehingga tampak di dalam fotonya itu menjadi, mohon maaf ya teman-teman, menjadi bugil. Nah, itu yang bahaya. Ini kan salah satu dampak buruk dari AI. Yang mana tadi kan abang jelaskan ya, saya jelaskan bahwasanya AI itu adalah sebagai pisau yang bermata dua. Setuju kan? Iya. Bisa berdampak baik maupun berdampak buruk. Oke. Kemudian tadi itu kan dampak buruknya ya. Iya. Tentunya kalau berbicara dampak buruk itu pasti banyak lagi. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa, sebagai manusia juga, sebagai individu yang berpikir, kita juga harus kritis terhadap AI ini. Kritisnya itu di mana? Kita harus bijak dalam menggunakan artificial intelligence. Sehingga apa? Sehingga akan bisa memunculkan ataupun memberikan dampak baik gitu, Mail. Mau tahu dampak baiknya apa? Apa itu? Sebenarnya banyak sekali sih dampak baik dari AI itu. Seperti halnya AI itu dapat digunakan untuk membantu kita dalam berpikir, gitu kan? Berpikir itu gimana sih? Kok tadi kayak kontradiktif dengan statement yang di awal? Maksud dari AI itu membantu kita dalam berpikir, kita bisa menggunakan AI itu untuk mencari suatu informasi. Namun tentunya kita harus membuat batasan dalam informasi tersebut sehingga ada kesempatan bagi kita untuk berpikir. Nah, gitu. Setuju kan? Oke. Kemudian selain dari itu apalagi sih dampak AI? Dampak baik dari AI banyak. Dalam hal ekonomi, dalam aspek ekonomi, kita bisa gunakan artificial intelligence ini untuk membantu kita dalam mendongkrak perekonomian kita, gitu Mail. Tadi kan abang bilang, maaf ya, karena biar lebih sedikit santai, di sini saya ucapkan saya aja ya, atau aku atau Ana gitu ya. Oke, Ana boleh kan? Boleh. Oke, Ana, menurut Ana, dampak lain dari AI ini untuk dampak positifnya adalah dapat mendongkrak perekonomian. Nah, tadi kan Anda jelaskan bahwasanya AI itu
bisa digunakan untuk mengedit foto, mengedit video, kemudian mengedit hal-hal yang lain gitu kan. Iya. Yang bisa dikerjakan oleh AI itu dengan lebih mudah. Jelas, jelas. Nah itu bisa digunakan untuk orang-orang yang suka gitu terjun dalam dunia entertainment. Dulu abang punya dulu abang lagi coba. Oke. Nah AI itu kan tadi punya dampak baik gitu kan. Yang salah satunya adalah mendongkrak perekonomian. Iya, iya. Nah AI ini yang tadi kan Anda jelaskan kalau AI itu bisa digunakan untuk mengedit foto dan video. Bagi orang yang suka terjun dalam dunia entertainment itu dapat memanfaatkan AI untuk mengedit foto, mengedit video, kemudian mereka tuh bisa jual di internet. Nah banyak sekali loh hal-hal yang bisa dijual dari karya AI ini. Kemudian orang yang suka edit video nih, orang yang suka edit video itu bisa membantu mereka dalam mengedit video, kemudian diupload ke media sosial. Yang paling jelas apa yang menghasilkan uang? Yang pertama YouTube tentunya kan. Nah banyak sekali teman-teman, kita bisa menggunakan AI ini untuk mengedit video, kemudian kita upload ke dalam YouTube. Nah pengalaman saya nih, pengalaman Ana juga dulu belajar nih belajar ngedit video kan, lihat-lihat video, tutorial-tutorial yang ada di YouTube, itu memanfaatkan AI untuk apa? Untuk ngedit video. Dan benar, ketika Ana aplikasikan, dan itu mudah banget. Mulai dari videonya bisa dibuat otomatis dengan AI. Kemudian, ya teksnya atau enggak skripnya itu juga bisa dibuat otomatis dengan AI. Bahkan AI itu juga bisa AI itu juga bisa mengubah teks itu menjadi suara. Nah, contohnya apa? Misal Google ya kan? Google itu kan dapat mengubah teks itu menjadi suara. Nah, itu apa sih namanya? Namanya itu NLP, teman-teman. NLP. Singkatan dari apa? Natural Language Processing. Adalah suatu kemampuan dari AI yang dapat mengubah teks itu menjadi audio. Ada itu contohnya di website, ada itu namanya dari contohnya dari website yang bisa kita gunakan untuk membuat skrip secara otomatis, instan dan tentunya mudah. Itu kita bisa gunakan ChatGPT. Nah tadi Maya kan gunakan ChatGPT ya? Iya, buat tugas tadi. Buat tugas. Iya. Buat tugas di situ untuk apa? Untuk mencari tugas, untuk berpikir juga. Iya. Wah, nampaknya itu kurang. Karena kita nggak bisa sepenuhnya memanfaatkan AI untuk berpikir. Tapi tadi seperti yang Anda jelaskan, kita harus memberikan batasan AI itu sehingga kita ini memiliki peluang untuk berpikir, ruang untuk berpikir. Artinya ChatGPT tadi digunakan untuk mencari informasi, setelah itu diolah untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kemudian ChatGPT itu juga bisa digunakan untuk membuat skrip untuk buat video gitu kan, sehingga kita nggak perlu pusing-pusing nih mikiri bagaimana ya buat skripnya, bagaimana ya nanti teksnya gitu kan, susah kan, lama juga kan. Nah dengan adanya AI itu akan lebih cepat tentunya, lebih cepat, sehingga proses kita membuat suatu karya itu bisa lebih mudah, bisa lebih efisien juga gitu. Nah selain itu dampak positif dari AI apalagi? Dampak positif dari AI itu tentunya banyak sekali. AI itu adalah suatu teknologi yang bisa mengolah data yang sangat besar gitu. Jadi jutaan data bahkan nih dalam database itu bisa diolah dengan sangat efisien oleh AI. Dengan sangat efisien. Jadi manusia itu nggak perlu repot-repot untuk menggunakan ataupun melakukan manajemen data itu dengan manual. Kita cukup menerapkan AI di dalamnya itu untuk bisa mengelola data. Contohnya apa? Banyak sekali dalam ERP. Mail tahu ERP itu adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. Nah, di dalamnya itu bagian dari ERP itu ada satu bagian yang namanya kalau bisa dibilang ya, dalam sistem penjualannya ataupun pemasarannya itu ada yang dikenal dengan OLAP, Online Analytical Processing. Nah, itu biasanya digunakan dalam marketplace atau e-commerce yang kita tahu. Apa? Mail tahu apa saja e-commerce yang Mail tahu? Shopee ya kan. Nah, itu kan kita kan tahu nih Shopee itu punya database yang besar banget gitu kan. Kemudian kok Mail pernah nggak
ketika buka Shopee itu kok ada ini barang-barang yang direkomendasikan itu kok cocok banget dengan diri kita, pernah kan? Iya benar. Nah, itulah yang memproses adalah OLAP, online analytical processing, adalah bagian dari business intelligence, Mail. Nah, di dalamnya itu juga menerapkan AI pastinya, menerapkan AI sehingga database yang banyak tadi ya terkait dengan penjualan pembelian yang pernah kita lakukan, barang-barang apa saja yang pernah kita klik, barang-barang apa saja yang pernah kita sukai. Nah, itu nanti secara otomatis akan direkomendasikan pada menu rekomendasi. Sehingga kita nggak heran lagi gitu kan, kenapa kok bisa dianya tahu gitu. Jadi yang melakukan itu adalah machine ataupun artificial intelligence gitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang artificial intelligence ini terkait dengan manfaatnya banyak banget ya. Tahun 1997, ini di sini Abang izin cerita lagi ya. Ana izin cerita, oke. Jadi tahun 1997 ada seorang pecatur, grandmaster catur dunia yang hebat gitu kan. Bahkan dianya hampir tidak terkalahkan dalam bermain catur. Namanya Gary Kasparov. Nah, dianya adalah seorang grandmaster catur yang hebat gitu kan. Dan dianya juga termasuk ke dalam ranking dunia. Nah, dulu itu dianya hampir tidak terkalahkan dalam bermain catur. Namun ketika di tahun 1997 dia dihadapkan oleh artificial intelligence, namanya itu Deep Blue, adalah sebuah program komputer yang diprogram oleh manusia ya, yang diprogram oleh suatu perusahaan, nama perusahaannya itu IBM. Nah, yang diprogram oleh suatu perusahaan khusus untuk bermain catur. Nah, gitu kan. Kemudian dianya hanya kalah dalam 19 langkah. Bayangkan, orang yang hampir tidak terkalahkan itu kalah hanya dalam 19 langkah. Kemudian tahun 2016 ada cerita dari Lee Sedol. Nah, Lee Sedol ini adalah seorang yang pandai ataupun seorang grandmaster dalam permainan Go. Tahu permainan Go? Yang bulat-bulat kayak catur juga. Iya, nah, tahu kan? Nah, Go yang mengalahkan dia itu adalah AI juga. Namanya AlphaGo. AlphaGo adalah produk dari Google yang memang didesain, dibentuk itu untuk khusus dalam bermain Go. Prinsipnya gimana? Dia itu diberikan 100.000 pertandingan. 100.000 pertandingan ya, si AlphaGo ini. Nah, kemudian sebagai database yang dianya akan pelajari. Nah, proses pembelajaran dari AI ini apa namanya? Yaitu adalah deep learning. Deep learning, pembelajaran mendalam, adalah suatu prinsip pembelajaran yang diterapkan kepada AI yang layaknya seperti pembelajaran pada otak manusia. Diberikan 100.000 pertandingan, kemudian dipelajari. Nah, setelahnya AI ini itu melawan dirinya dia sendiri, dan setiap kali kalah dia itu akan mengupdate cara dia bermainnya. Seruan, hebat gitu. Hebat. Namun uniknya gini, mungkin manusia bisa melakukan itu, betul kan? Iya, bisa. Ya. Cuman bedanya manusia itu hanya bisa melakukannya di satu waktu, hanya sekali pertandingan, satu pertandingan. Iya. Sementara AlphaGo ini itu bisa melakukannya di satu waktu dengan mensimulasikan jutaan pertandingan. Unik nggak? Dalam satu waktu ada banyak pertandingan gitu. banyak pertandingan. Paham kan? Iya, paham. Paham. Nah, itulah yang disebut AI itu bisa mengefisienkan. Kemudian setelah itu ada namanya AlphaGo Zero. AlphaGo Zero ini sama, adalah program yang didesain, yang dibuat untuk bermain Go. Cuman uniknya, di sini dia tidak diberikan apapun database tentang permainan Go. Jadi kosong gitu aja. Kosong. Tapi dia mempelajari sendiri. Hebatnya, dalam 3 hari saja teman-teman, dianya tuh udah bisa mengalahkan semua versi dari adik-adiknya. AlphaGo tadi itu dikalahkan oleh AlphaGo Zero hanya dalam 3 hari. Dan lebih uniknya lagi, udah 15 menit. Astagfirullah, banyak kali ya. Baru satu pertanyaan. Pertanyaannya. Panjang kali. Yang biasa-biasa aja. Oke. Itu tadi terlalu tipis tadi kan? Potong aja nanti. Islam. Bisa kan? Islaminya mana? Berarti tadi itu udah cukup lah ya. Bapak aja langsung ke Islam. Oke. Habis tutup. Next. Mau balik lagi. Kita lanjut. Nah, dari penjelasan abang tadi, gimana sih Islam memandang AI ini dalam kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari? Oke, jadi di sini kita berbicara tentang Islam itu memandang artificial intelligence ya.
tentunya Islam itu enggak menutup perkembangan zaman ya. Jadi Islam itu tetap membuka perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, seperti apa? Kita bisa lihat di Dubai ya, sekitar beberapa tahun yang lalu itu diterapkan artificial intelligence itu untuk media fatwa. Media fatwa, kemudian AI itu bisa digunakan tunggu. Coba mau ulang dari pertanyaan. Nah, dari penjelasan abang tadi kan tentang AI itu, nah bagaimana sih Islam menyikapi hal ini jika AI ini kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari? Jadi di sini kita berbicara pandangan Islam terhadap AI ya? Iya. Oke. Jadi tentunya AI itu tidak menutup perkembangan zaman ya. Artinya maksud saya Islam. Dari apa? Iya. Tadi Mail berarti bertanya bagaimana perspektif Islam itu terhadap artificial intelligence ya, Iya. perkembangan artificial intelligence. Oke, tentunya Islam itu tidak menutup perkembangan teknologi. Islam itu selalu terbuka terhadap perkembangan teknologi. Dimana selagi teknologi itu digunakan dalam hal kebaikan dan dapat memberikan kebermanfaatan, maka Islam itu terbuka untuk itu. Contohnya apa? Di Dubai, ya salah satu negara Uni Emirat Islam gitu kan, dia menciptakan AI yang diterapkan pada media fatwa sehingga memberikan manfaat dan membantu untuk menyampaikan informasi-informasi Islam, membantu menyampaikan dakwah-dakwah Islam. Jadi perkembangan zaman itu termasuk AI di dalamnya itu tidak ditutup oleh Islam. Jadi Islam itu selalu membuka dan Islam itu enggak membatasi perkembangan zaman. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana seseorang itu, ya ini kembali lagi kepada orangnya. Bisa nggak mereka menggunakan AI itu untuk kebaikan? Selagi bisa memberikan kebermanfaatan, maka Islam itu tetap mendukung jalannya perkembangan zaman, termasuk artificial intelligence ini. Oke. Intinya selagi itu bermanfaat, selagi itu baik, maka itu tidak ada masalah dalam Islam. Tentunya tidak ada masalah, ya. Karena kan dengan teknologi juga perkembangan Islam itu dapat lebih diperluas dengan baik kan, dengan lebih cepat gitu kan. Itu yang itunya belum sih. Indonesia mesti yang kita bahas dari tadi. Ya. Oke. Nah, berbicara tentang perkembangan yang pesat dari AI ini, tentu saja di Indonesia juga mengalami perkembangan ya, dari tahun ke tahun. Iya. Nah, yang katanya di 2045 ini akan ada yang namanya Indonesia Emas, ya, di umur yang ke 100 tahun. Oke. Nah, bagaimana pengaruh AI ini untuk kita mencapai ke Indonesia Emas di usia yang ke 100 tahun? Oke. Jadi pengaruh AI dalam mendorong Indonesia ini untuk mencapai Indonesia Emas itu tentunya banyak gitu kan. Cuman menurut abang di sini, menurut Ana ya, selaku mahasiswa gitu kan yang berpikir tentang hal itu, seharusnya Indonesia gimana ya? wait. Tadi apa pertanyaannya? Yang nomor 3 ini. Oke. Tentunya AI itu banyak sekali ya perannya untuk mendukung berbicara. Nah, kira-kira Indonesia Emas. Menurut Anda apa itu Indonesia? Bicara siapa? Nah, ini sebenarnya intinya pengaruh AI mencapai Indonesia Emas. Pengaruh AI Untuk mencapai Indonesia Indonesia Emas. Oke, jadi di sini Mai bertanya tentang pengaruh AI ya, Ya. untuk mencapai Indonesia Emas. Oke, jadi di sini tadi kan Mai jelaskan kalau Indonesia Emas itu adalah di mana Indonesia itu telah genap mencapai usia 100 tahun ya. Iya. Betul kan? Iya. Namun gini, kita perlu tarik dulu ke bawah bahwasanya Indonesia yang sekarang itu menurut Ana ini pribadi itu masih belum bisa memanfaatkan AI itu dengan maksimal. Jadi seharusnya sebagai pemerintah ya, ini malah mengkritik pemerintah pula. Oke, jadi diprediksi ini tahun 2045 Indonesia itu akan mencapai keemasan, maka disebut sebagai Indonesia Emas, ya kan? Kenapa? Karena di tahun 2045 itu diprediksi
Indonesia itu penduduknya 70% akan 70% itu akan didominasi oleh orang yang berada di usia produktif. Jadi 70% itu adalah angka yang besar gitu kan. Angka yang besar di mana ini adalah bentuk dari bonus demografi Indonesia. Ya kan? Bonus demografi Indonesia di mana usia produktif itu jika dimanfaatkan dengan baik, jika dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, jika dapat di-manage dengan baik oleh pemerintah, ya, maka untuk mencapai kemajuan itu akan sangat mudah gitu. Cuman menurut Ana ini Indonesia yang sekarang masih kurang maksimal gitu dalam memanfaatkan AI. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan AI itu hanya untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Namun mereka gimana ya? Apa tadi ya yang mau aku sampaikan ya? Apa coba? Hal lucunya ini di mana gitu loh. Balasnya ketiduran. Oke, bismillah. Kita ulang lagi ya. Peran AI dalam Mencapai Indonesia Emas. Oke, jadi di sini tadi Mail bertanya peran AI dalam mencapai Indonesia Emas ya. Tentunya sebelum kita menjawab itu, ya sebelum kita membahas tentang hal itu, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Indonesia Emas. Nah, tentunya tahun 2045 Indonesia itu telah genap mencapai usia 100 tahun dari kemerdekaannya. Dan diprediksi pula di tahun 2045 itu Indonesia itu akan mencapai bonus demografi yang mana 70% dari penduduknya itu didominasi oleh 70% dari penduduknya itu adalah orang-orang yang berada di usia produktif, usia 15 tahun hingga 64 tahun. Nah, ketika orang-orang berada di usia produktif, maka itu akan dapat mempermudah kita untuk mencapai kemajuan jika pemerintah itu dapat dengan baik dalam memanage ataupun mengelola masyarakat yang demikian, gitu kan, dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah yang mendorong kemajuan untuk Indonesia. Nah, tentunya kalau misalkan peran AI untuk mencapai Indonesia Emas ini tahun 2045 itu bisa dikatakan banyak sih. Namun di sini pemerintah harus bisa fokus terlebih dahulu bagaimana bisa meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ini SDM-nya dulu. SDM-nya dulu harus ditingkatkan. Karena menurut Ana, ya lagi-lagi abang di sini berbicara abang gitu kan, gak enak pula. Menurut Ana, orang-orang Indonesia itu masih belum bisa memanfaatkan secara maksimal, belum bisa memanfaatkan potensi maksimal dari artificial intelligence itu sendiri. Jadi memang harus bagaimana masyarakat itu memberikan aturan-aturan terbaik, ya kan, membuat aturan-aturan terbaik untuk bisa bagaimana menciptakan masyarakat yang berkualitas. Kita tujukan dulu kepada masyarakatnya, ya kan? Karena gini, kalau AI, kalau masyarakatnya belum memiliki kapabilitas dalam memanfaatkan teknologi, kemudian memaksimalkan potensi dari teknologi, maka itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Tentunya Indonesia karena banyak masyarakatnya, ini perlu dimaksimalkan dulu pada bagaimana bisa memberdayakan masyarakat dengan baik. Kalau kita berbicara tentang Jepang, kenapa Jepang itu banyak menggunakan robot? Kenapa Jepang itu banyak menggunakan artificial intelligence? Itu karena masyarakat di sana itu sedikit gitu kan, sehingga peran dari robot itu dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan ataupun membantu mereka itu dalam pekerjaan mereka sehari-hari gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk mencapai Indonesia Emas, kita belum lagi sampaikan intinya dari situ. Tadi kan lagi. Mata ini terlalu bersemangat. Kau ulang. Lanjut. Tunggu ya. Cocok jadi komputer nih, 1 jam. Udah. Tutup aja. Itu tahu langsung intinya tadi bang, intinya tadi. Oh. Kesimpulan. Oke. Jadi seperti Mail, sebelum Indonesia mencapai tahun 2045 untuk mencapai Indonesia Emas, itu diperlukan memaksimalkan bagaimana bisa memberdayakan masyarakat itu dengan lebih baik, sehingga masyarakat itu layak untuk menggunakan teknologi dan artificial intelligence. Karena jika Indonesia itu diekspansi dengan teknologi, maka dampak buruknya apa? Akan berdampak buruk pada kehidupan sosial masyarakat, dan tentunya pengangguran akan
menjadi berlimpah dong kalau artificial intelligence itu kemudian teknologi itu banyak dihadirkan pada masyarakat. Seperti itu Main. Sepertinya cukup sampai sini dulu ya Oke. pembahasan kita Sobat Pilas. Mungkin untuk kedepannya kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya untuk membahas hal-hal yang tentunya lebih menarik dengan beberapa narasumber yang sangat-sangat hebat. Kesimpulan dulu lah. Closing statement dulu. Closing statement dulu. Kayaknya jargon kita aja. Langsung jargon aja. Langsung jargon. Mak cepet kali Cok. Aku kayaknya pengen nyampaikan satu lagi. Boleh? Kan berarti 10. Hah? Cepet-cepet lah. Apalagi bang, udah lah. Udah setengah jam ya. Jadi closing statementnya bagaimana gitu? Mungkin Dari pembahasan kita. closing statement ya dari pembahasan kita aja bang. Oh, oke. Jadi closing statement yang bisa Ana sampaikan untuk pembahasan kita tentunya kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai individu yang punya daya pikir, kita harus kritis dalam memikirkan hal itu. Ya setidaknya kita harus bisalah mengungguli AI. Mengungguli ini di bagian apa sih? Tunggu. Saya tadi ngamuk nanti dia mati nih. Iya ya. Wait. Sikit lagi. Lambat. Satu. Tunggu. Lambat aja pertanyaan tadi jadi statement apa? Closing statement. Coba mau tanya lagi. Mau tanya lagi. Maksudnya. Mungkin dari abang sendiri closing statement dari pembahasan kita yang sekarang ini apa bang? Oke, jadi closing statement yang bisa Anda sampaikan untuk pembahasan kita pada kali ini adalah kita sebagai mahasiswa, sebagai individu, sebagai manusia yang tentunya punya daya kemampuan untuk berpikir, kita harus bisa lebih kritis daripada artificial intelligence itu sendiri. Karena tentunya artificial intelligence itu dibuat memang untuk berpikir, tetapi mereka itu tidak dilengkapi dengan bagaimana mereka itu bisa berpikir kritis. Nah, tentunya berpikir kritis ini hanya ada pada manusia. Oke, kemudian bagaimana sih cara kita bisa tidak kalah gitu oleh AI di masa depan? Setidaknya untuk mulai dari sekarang ini kita investasikan waktu kita teman-teman. Setidaknya 15 menit aja lah dalam setiap hari untuk mempelajari artificial intelligence itu sendiri. Karena tentunya di masa depan nanti orang yang mampu bertahan di tengah gempuran artificial intelligence adalah orang yang paham dengan artificial intelligence itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan untuk kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Mungkin sebagai penutup kita jargon dulu aja. Jargon BKN gimana? Berhati ikhlas, berpikir cerdas, bekerja keras. Oke. Jargon ya. Nah. 1, 2, 3. BKIM berhati ikhlas, berpikir cerdas, bekerja keras. Takbir, Allahu Akbar. Baiklah, sekian untuk podcast kita kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?